menyimpan media. Baik ya. Nah, untuk mempersiapkan media ya, misalkan media itu terdiri dari media cair, kemudian setengah padat, dan padat. Nah, yang akan kita coba sekarang adalah membuat media cair dan media padat. Nah, yang pertama adalah untuk yang media cair, biasanya kita masukkan ya ke dalam Erlenmeyer ya, baik yang 1 liter, 250 ml dan sebagainya. Atau bisa kita masukkan ke dalam tabung forming ya, seperti ini yang ada tutupnya. Biasanya untuk kegiatan perbanyakan bakteri ya, untuk perbanyakan bakteria. Nah, kemudian untuk yang padat biasanya kita gunakan ya, biasanya kita buat ke dalam Erlenmeyer ya, kemudian kita masukkan ke dalam cawan Petri maupun di agar miring ya. Nah, ini fungsinya untuk isolasi, kegiatan isolasi, kemudian untuk collection ya, bakteria. Nah, kemudian dalam pembuatan media cair dan padat, pada umumnya kita satukan secara langsung ya. Pertama, misalkan saya ingin membuat ya, saya tulis membuat media ya, membuat media. Nah, saya di sini yang pertama ingin membuat media cair, media SWC cair sebanyak 500 ml. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat media di cawan Petri itu sebanyak 10 buah. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin membuat di tabung reaksi ya, agar miring itu sebanyak 10 buah. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan, bisa membuat ya bermacam media ini baik cair maupun padat di tempat yang berbeda dalam satu waktu ya. Yang pertama adalah kita total dulu ya untuk yang cawan Petri, karena dia 10 buah ya, 10 buah berarti kita kalikan dengan sekitar 12 mili, berarti 120 mili. Kemudian untuk yang agar miring, karena per tabung reaksinya itu adalah sekitar 3 mili, berarti butuh sama dengan 30 mili. Nah, selanjutnya untuk membuat media ya, secara mudahnya itu adalah kita tambahkan dulu 500 mili yang cair ditambahkan dengan 120 mili ya yang padat dan ditambah 30 mili. Jadi totalnya adalah 650 mili. Nah, selanjutnya 650 mili ini bisa kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya yang 1 liter. Nah, dalam pembuatannya ya, yang pertama kali kita bagi adalah di sini kita timbang bahan ya. Ini SWC cair. Nah, ini sudah 1 liter misalkan ya. Ini pertama dibuat media cair dulu ya. Kemudian dari sini kita pecah ya. Yang media cair itu kan saya butuh ya. Saya butuh ya SWC cair itu adalah 500 ml. Ini sudah dibagi dulu. Nah, sisanya ya kan? Sisanya itu adalah 650 ml dikurang 500 ml yang cair tadi. Jadi masih sisa sekitar 150 ml. Nah, ini 150 ml tadi yang kita gunakan untuk
yang cawan ya, agar di cawan, dan juga yang yang digunakan untuk agar miring. Nah, jadi pada saat pembuatan media untuk yang agar ya, ini harus direbus ya. Nah, ini kan masih ada sisanya tadi ya. Yang sisanya tadi, jadi sisa sebanyak 150 ml. Ini kita tambahkan agar ya, bakso agar. Nah, ini yang membedakan antara kalau misalkan kita membuat SWC cair ya, apapun medianya ya, ini kita lakukan secara dalam satu waktu ya. Kemudian setelah kita tambahkan bakso agar, kemudian di sini kita rebus ya. Di sini ya harus direbus sampai tidak ada yang menempel ya. Nah, tidak ada yang menempel di sini. Oke, sampai sini. Nah, kalau misalkan seperti ini bisa langsung kita autoclave ya. Tidak ada yang menempel ya. Nah, kemudian yang ini bisa langsung di autoclave. Sedangkan untuk yang agar dia tidak bisa langsung di autoclave ya. Tidak bisa langsung di autoclave ya. Tapi dia harus direbus dahulu ya. Harus direbus. Nah, yang ini baru di autoclave. Nah, selanjutnya hasil yang rebusan tadi. Nah, hasil rebusan ya, yang 150 ml ya kan. Nah, ini kan untuk media di cawan dan juga di agar miring. Nah, karena cawannya ini ya ini baru di autoclave, ini tidak dituang saat belum di autoclave, karena cawan dan juga media sama-sama di autoclave ya. Nah, sedangkan untuk yang agar miring ya, agar miring ini kan saya hanya butuh 10 buah saja. Jadi yang 150 ini dituang ke ke tabung reaksi ya. Kita tuang sebanyak masing-masing 3 ml. Nah, biasanya pada saat kita tuang media ke dalam agar miring ya, ini biasanya ada kelebihan ya. Ada kelebihan baik baik pada saat penuangan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini 10 buah ini kemudian dibundel ya, dibundel dalam satu waktu ya. Di sini dibundel pakai karet ya. Kemudian di sini baru di autoclave. Nah, oke, sampai sini ya, baru di autoclave. Nah, semua bahan tadi ya, jadi yang di autoclave itu adalah yang pertama tadi yang media cair ya, yang 500 ml. Ini di Erlen ya, ini di Erlen 1 liter ya. Di Erlen 1 liter. Nah, kemudian juga media padat ya. Nah, setelah tadi yang di sini, jadi yang dituang pertama kali itu adalah di agar miring ya, di agar miring. Nah, ini sisanya ya, sisanya dari hasil penuangan tadi ya di sini. Nah, kemudian yang di sini untuk yang agar cawan
Ya kan, ini kan masih sisa sekitar tadi ya 150 dikurang sekitar 30 mili. Jadi masih sisa sekitar 120 mili. Nah, ini bisa kurang, bisa lebih ya. Nah, kemudian yang di autoclave lagi adalah tadi ya, yang tabung reaksi ya, untuk yang agar miring. Nah, biasanya pada saat kegiatan autoclave, jadi tidak hanya media saja ya, tapi biasanya ada misalkan mikrotip ya, mikrotip baik yang kuning maupun yang biru itu sama-sama ya alat ya. Ini sama-sama di autoclave. Jadi karena daya dari autoclave itu sangat besar sekali, jadi biasanya dalam pembuatan media itu kita satukan ya. Nah, kemudian ya ada beberapa bahan ya yang ada tambahan bahan tertentu atau untuk menguji sesuatu. Nah, yang pertama ada media yang kita tambahkan ya dengan susu skim milk atau skim milk ya. Nah, ini biasanya untuk kegiatan pengujian bakteri ya yang memiliki enzim protease. Atau di sini yang kedua adalah media yang kita tambahkan dengan antibiotik. Nah, untuk yang kegiatan antibiotik ini fungsinya untuk menandai ya atau memonitoring bakteri. Nah, pada saat kita misalkan bakteri ya, contoh saja bakteri. Nah, contohnya di sini adalah Vibrio harvey. Ya. Nah, pada saat kita menambahkan bakteri Vibrio harvey ya, ini kan bakteri patogen. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam kita injek ya dalam udang ya. Ini udang ya. Nah, seperti ini ya udang. Nah, jadi kita injekkan di sini. Nah, kita ingin bahwa bakteri ini bisa termonitoring ya, harus bisa dimonitoring di usus ya, di saluran pencernaan udang. Bagaimana kita bisa mendeteksi bakteri ini? Karena di dalam saluran pencernaan ya, itu namanya bakteri ya, itu banyak sekali. Banyak. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi hanya bakteri Vibrio harvey saja yang ada di sini, yang ada di usus. Nah, oleh karena itu ya kita tambahkan ya di sini bakteri Vibrionya ya, Vibrio harvey ini harus kita buat mutan ya atau resisten. Nah, ini harus dibuat mutan atau resisten, artinya tahan terhadap antibiotik ini, supaya yang hanya tumbuh di dalam media ya itu adalah hanya bakteri Vibrio. Nah, bakteri Vibrio ini karena ada media selektif ya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini bisa juga kita menggunakan media TCBS ya, ditumbuhkan di media TCBS. Nah, akan tetapi TCBS ini kan khusus untuk Vibrio saja. Nah, tapi di dalam saluran pencernaan ini ya, bakteri Vibrio itu bervariasi, jumlahnya pun bervariasi.
Oleh karena itu, agar bakteri Vibrio HV saja yang bisa tumbuh, maka kita perlu menandai ya supaya bakteri Vibrio lain ya